Selamat pagi, khususnya mahasiswa saya di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Khususnya lagi bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Teknik Reportase di semester 5 dan 7. Pagi hari ini adalah pertemuan kedua untuk mata kuliah Teknik Reportase, dan sekarang kita akan membahas dasar-dasar tentang teknik reportase. Yang pertama adalah pengertian dan fungsi teknik reportase. Sebelumnya di beberapa kampus mata kuliah teknik reportase berkolaborasi dengan teknik wawancara, sehingga ada mata kuliah teknik reportase dan wawancara di beberapa kampus. Tapi untuk kampus kita hanya ada teknik reportase. Tapi nanti akan saya sampaikan beberapa juga untuk teknik wawancara. Mata kuliah teknik reportase ini adalah kelanjutan dari mata kuliah jurnalistik di semester 2, kemudian penyiaran di semester 3, kemudian ini dilanjutkan di semester 5 teknik reportase. Pada prinsipnya, kegiatan jurnalistik atau pencarian berita itu hanya ada 3 komponen. Berita itu adalah informasi yang diolah kemudian dipublikasikan. Nah, teknik reportase ini adalah menggali informasi kemudian mengolah. Di 2 poin awal ini adalah kegiatan teknik reportase. Kemudian publikasi ini nanti hal lain. Yang pertama, saya akan sampaikan bahwa reportase adalah kegiatan peliputan atau kegiatan report. Report itu melaporkan. Kalau orangnya disebut reporter, maka kegiatannya adalah reportase atau peliputan. Apa yang diliput? Karena ini ketentuannya adalah untuk berita, maka yang diliput adalah informasi-informasi yang mendukung agar berita itu jadi. Apa saja? Seperti 5W1H, what, where, when, why, who, dan how. Seperti itu. Simpelnya seperti itu. Reportase pengertiannya. Kemudian reportase seperti dalam kegiatan jurnalistik itu yang pertama dilakukan adalah melihat langsung di lapangan dengan panca indera. Kalau dulu dalam jurnalistik, informasi itu adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, kemudian kita tulis seluruhnya itu. Reportase juga begitu, hadir di lapangan, kemudian melihat dengan panca indera, mencium dengan indera penciuman, kemudian mendengar apa yang ada di lapangan itu. Maksudnya bagaimana? Melihat misalnya kejadian kalau kemarin pendaftaran calon wali kota atau bupati, kita hadir di lokasi, kemudian kita lihat bagaimana sang calon itu mendaftar, menggunakan apa, iring-iringannya berapa jumlahnya, kemudian bau misalnya di lokasi itu dia melewati apa saja, ternyata pakaiannya wangi, itu boleh ditulis. Kemudian pendengaran, mereka berucap apa, itu boleh ditulis seperti itu. Itu adalah reportase, pandangan mata di lapangan. Kemudian dalam melaporkan atau mereport atau kegiatan reportase itu harus sistematis dan kronologis. Sistematis artinya urut, kronologis artinya secara kronologi itu sama sebenarnya. Sistematis itu rapi, kronologis itu urut. Jadi harus dilaporkan dari awal sampai akhir secara sistematis, kemudian kronologisnya bagaimana, kejadiannya bagaimana, itu dijelaskan. Kalau reportase sesuai dengan medianya, kalau di TV ada reportase audiovisual, kemudian radio hanya audio, kemudian kalau reporter koran hanya tertulis laporannya, bentuk laporannya seperti itu. Itu dia pengertian reportase berangkat dari ilmu jurnalistik yang kemarin. Saya garis bawahi fungsi reportase itu 2. Yang pertama adalah melaporkan berita atau kejadian. Yang kedua adalah memberi informasi kepada khalayak atau masyarakat. Oke. Dalam reportase, teknik reportase ada banyak yang digunakan tekniknya. Salah satunya adalah dengan cara wawancara. Kalau tadi dengan melihat, mendengar sekelilingnya, misalnya tadi saya contohkan pendaftaran
kita udah tahu bahwa kronologinya seperti ini, ABC, berangkat dari kantor, kemudian berjalan ke kantor KPU, kemudian proses pendaftaran dan lain sebagainya. Kemudian salah satu teknik yang digunakan adalah wawancara. Jadi peliputan atau reportase itu, wawancara bukan menjadi satu hal wajib, tapi hanya salah satu komponen dari reportase itu. Seperti itu. Wawancara dilakukan kepada narasumber inti, atau kalau dalam berita disebut A1, jadi informasi inti. Misalnya informasi tentang Unisri, misalnya kampus Unisri, siapa yang menjadi informan inti? Yang pertama pasti rektor. Rektor adalah informan A1 atau informan inti. Kalau bertanya tentang Unisri tapi harus tanyanya misalnya kepada selain rektor, misalnya masyarakat di sekitar, kemudian misalnya dosen, dekan, dan lain sebagainya, itu bukan informan utama atau A1. Jadi wawancara harus dilakukan kepada informan utama alias A1. Kalau tidak dapat A1 bagaimana? Bisa diambil turunannya ke bawah. Kalau misalnya dunia kampus, rektor, kemudian dekan atau pembantu rektor, baru dekan, dan seterusnya. Kalau di kepolisian ya Kapolres, kemudian wakil Polres, wakil Polres, kemudian kepala kanit kayak gitu. Jadi di bawah-bawahnya seperti itu. Kalau misalnya tentang negara Indonesia misalnya, itu presiden adalah sumber utama atau A1, disebut informan A1. Selanjutnya adalah informan wawancara itu bisa menjadi 3 bagian. Artinya fungsi wawancara itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sumber primer, yang kedua adalah sumber pelengkap atau substitusi, kemudian yang ketiga hanya bahan konfirmasi. Saya jelaskan satu persatu. Sumber primer adalah misalnya kita wawancara sebuah kejadian hanya diketahui oleh satu pihak itu, sehingga kita harus wajib wawancara yang ini karena ini adalah narasumber primer. Kita nggak akan tahu kejadian itu kalau nggak tanya dia. Misalnya keputusan KPU untuk membatalkan atau menolak pencalonan salah satu calon wali kota atau wakil wali kota, seperti itu. Kita nggak akan tahu jika tidak tanya kepada ketua KPU sebab musabab kenapa itu dibatalkan atau ditolak, misalnya. Kalau kita tanya orang lain, misalnya politisi, misalnya politisi A bilang wah itu ada agenda terselubung, politisi B wah itu pasti disetting oleh seseorang. Nah itu nggak valid semua. Kita harus tanya narasumber A1 yang itu primer. Jadi hanya ketua KPU atau hanya KPU yang bisa menjawabnya. Nah ini wajib wawancara. Sifatnya wajib wawancara. Kemudian pelengkap misalnya. Setelah tanya ke KPU misalnya, kemudian kita lengkapi dengan data yang lain di sini. Misalnya dengan Bawaslu atau partai politik yang calonnya ditolak, atau sang calon yang ditolak itu menjadi pelengkap. Jadi tidak, informasi ini yang wajib adalah dari KPU, kemudian ini sebagai pelengkap saja. Kemudian yang ketiga adalah konfirmasi. Konfirmasi itu khususnya dalam berita konflik misalnya. Seperti tadi, misalnya KPU menolak sang calon, maka kita harus konfirmasi kepada orang yang ditolak itu tadi. Misalnya KPU menolak calon A untuk menjadi wali kota. Kemudian sang calon itu kita konfirmasi apakah betul seperti itu. Atau misalnya dalam konflik politisi A dengan politisi B. Politisi A menuduh politisi B curang dalam pilkada. Nah, kita wajib konfirmasi terhadap tuduhan yang disampaikan ini. Setelah wawancara ini, kita konfirmasi ke politisi B ini. Apa betul Anda menuduh itu? Ternyata betul atau ternyata tidak. Nah itu baru kita kombinkan menjadi berita. Seperti itu. Proses wawancara dapat dilakukan dengan 3 cara. Kalau sekarang
Yang pertama adalah tatap muka langsung, jadi kita berhadapan, kita ngobrol, kita wawancara. Kemudian yang kedua by phone misalnya, karena sekarang teknologi sudah canggih, kita bisa by phone, tidak perlu datang, apalagi saat pandemi seperti ini. Kemudian yang ketiga bisa lewat surat elektronik atau email, atau sekarang bisa lewat WhatsApp, seperti itu, 3 cara tersebut. Oke, untuk hari ini sementara itu materinya. Yang pertama tadi tentang dasar reportase, yang kedua tentang wawancara. Demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat dan mari kita akhiri.